Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى الموعظة الحسنة بالأسلوب الحكيم فقال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله ويا معاشر المسلمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari Selasa nanti insyaallah kita akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, yang menandakan bahwa menurut tahun Islam saat ini sudah 1448 tahun yang lalu Rasulullah telah menjalankan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota harapan, di mana cita-cita digantungkan, di mana segala harapan, segala doa menjadi kekuatan untuk membangun keadaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah 13 tahun bersabar, berjuang di kota Makkah, dan akhirnya hijrah ke kota Madinah. 10 tahun di Madinah membawa kemuliaan, membawa rahmat bagi alam semesta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak abad ke-15 dimulai, sekitar 40 tahun yang lalu, telah berkali-kali disuarakan tentang kebangkitan umat Islam. Jadi 48 tahun yang lalu umat Islam sudah mengharapkan bahwa abad ke-15 adalah abad kebangkitan umat Islam. Tetapi sampai saat ini, saudara-saudara sekalian, umat Islam masih terus diuji. Umat Islam di berbagai belahan dunia, walaupun angkanya semakin hari semakin besar, walaupun geografisnya tidak hanya di Asia tapi sudah sampai ke Afrika, Eropa, Amerika, namun umat Islam yang mengimpikan kebangkitan umat Islam sampai saat ini
sejak zaman kolonialisme masih berada di dalam masa-masa ujian. Oleh karena itu hadirin, suara ini harus selalu disampaikan, diingatkan kepada umat kita, sebagaimana Abduh telah meramaikan apa yang disebut dengan kebangkitan umat Islam di dalam almanarnya yang beredar di Eropa dan di Asia, mengembangkan apa yang dinamakan dengan kebangkitan umat Islam. Tetapi sampai saat ini kebangkitan itu masih merupakan harapan dan cita-cita. Apa syarat utama kebangkitan umat Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah berfirman, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini, yang pernah ada di tengah-tengah umat manusia. Umat-umat sebelumnya tidak memiliki nabi terakhir, dan umat Islam memiliki nabi terakhirnya. Umat-umat sebelumnya dihancurkan, diratakan, disirnakan. Tetapi umat Islam semakin digencet, semakin ditekan, justru umat Islam semakin melebar kemana-mana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah takut kalau umatnya menjadi miskin, kalau umatnya berhadapan dengan kemiskinan. Karena kemiskinan itu akan dihadapinya dengan keteguhan iman yang sejati. Sehingga Anda melihat negara-negara Islam yang miskin, justru mereka orang-orang yang teguh dengan akidahnya. Tetapi yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa orang-orang Islam ketika mereka dibukakan kekayaan dunia, dibukakan bumi untuk mereka, diberikan dari langitnya, diberikan dari lautnya, kemudian mereka lupa kepada Allah. Maka ayat berikutnya menegaskan bahwa kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kapan itu bisa terjadi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni apabila term and condition, syarat-syaratnya dilaksanakan dengan baik dan benar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Benar-benar menegakkan kebaikan di tengah bumi, menebarkan rahmat ke seluruh umat manusia, dan mencegah kemungkaran berada di tengah-tengahnya. Maka yakinlah bahwa janji Allah pasti benar. Kebangkitan umat Islam itu bukan hanya isapan jempol. Allah telah membuktikannya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang percaya bahwa umat Islam akan menjadi sebesar sekarang ini ketika masih berada di Mekah. Tetapi kepercayaan itu mulai tumbuh setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Dan kemudian secara besar-besaran diluaskan oleh Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, dan Ali. Sampai seluruh Asia berada di dalam kekuasaan Islam. Dan secara budaya, secara kultural, sekarang Islam sudah berkembang. Bukan hanya di Asia, di Afrika, tapi juga sampai ke benua Eropa dan benua Amerika, benua Australia. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Allah berpesan di dalam ayat sebelumnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah kalian menjadi satu umat yang mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mengajak kepada amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Saat ini saudara-saudara sekalian, kita melihat sendiri bahwa banyak sekali negara-negara yang bahkan mengaku sebagai negara Islam, bahkan kemungkaran beredar di tengah-tengahnya. Maka Rasulullah yang menyatakan, aku tidak takut umatku menjadi miskin. Yang aku takutkan adalah apabila umatku dibukakan kepada mereka kekayaan bumi, kekayaan dunia, lalu kemudian mereka lupa untuk menjalankan tugasnya, menebarkan kebaikan, menumpas kejahatan, mencegah kemungkaran. Pada saat itu terjadi, maka umat Islam akan menjadi bangkit kembali. Dan harapan itu saat ini kita gantungkan di tengah-tengah motivasi hijrah di bulan Muharram 1448 Hijriah ini. Tentu dengan melaksanakan syarat-syarat itu, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang harus ada yang berani untuk menyatakan, seperti orang-orang yang saat ini teguh dengan keyakinannya, orang-orang yang melaksanakan haji di tengah perang, bahkan perang Iran, AS, Israel saat ini sudah semakin menjadi, tetapi tidak ada yang menghalangi orang-orang yang sedang teguh menjalankan ibadah haji. Mereka berani meskipun dari atas pesawat mereka melihat betapa ancaman-ancaman rudal itu ada di luar mereka. Tetapi keteguhan hati, keteguhan iman lebih mahal, meskipun mereka harus membayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Ada jutaan manusia yang saat ini melaksanakan ibadah haji, dan mereka dengan keteguhan imannya membuktikan kepada kita, kalau iman itu teguh, yakinlah Allah akan bangkitkan umat ini. Maka keteguhan iman disebutkan dalam ayat sebelum ini, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah tausiah pada hari ini di mimbar yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan harapan dan cita-cita kita dan memberikan keamanan, keselamatan, kemakmuran, kemajuan dan kebangkitan bagi umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب نبينا محمد وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله ويا معاشر المسلمين، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر، فإن الله تعالى يذكركم بأن الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فامتثلوا بما أمر الله به وانتهوا عما نهاكم عنه، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته،
ولا عيبا في هذه السنة إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة في هذه السنة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.